Shalom saudaraku, pada minggu ini saya ingin berbagi firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan di minggu ini minggu kantate, minggu nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, ditetapkan dari kitab Mazmur pasal 150 ayat 1-6. Saya akan membacakan demikian. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, di minggu kantate ini yang menjadi topik minggu adalah segala yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Mazmur 150 ini adalah ajakan untuk memuji Tuhan. Tentu bagi orang-orang percaya, memuji Tuhan bukanlah hal baru, bukan istilah yang asing. Sebab kita sudah biasa, sudah diperkenalkan dengan memuji Tuhan sejak kecil, sejak anak sekolah minggu. Bahkan kita sudah sering melakukannya, memuji Tuhan dengan nyanyian, dengan doa, dan dengan ibadah-ibadah kita. Oleh karenanya memuji Tuhan bukan hal baru bagi orang-orang percaya. Saudaraku, Mazmur 150 adalah Mazmur terakhir. 150 Mazmur ini yang terakhir, dan di akhir Mazmur ini ajakan memuji Tuhan. Itu artinya ajakan memuji Tuhan tidak tiba-tiba, tidak terjadi dengan spontan, tetapi merupakan sebuah proses panjang yang dilalui melalui pengamatan yang serius, melalui perenungan yang dalam, dan melalui pemikiran yang terus-menerus. Pemazmur mempergumulkannya dalam proses waktu lama, maka lahirlah kesimpulan ini untuk memuji Tuhan, ajakan untuk memuji Tuhan. Jadi tidak tiba-tiba lahir atau spontan secara emosional, tidak. Ini akhir dari Mazmur, dari 150 Mazmur. Oleh karenanya pemazmur benar-benar mengamati, merenungkan, dan memikirkan seluruh karya-karya Tuhan, ciptaan Tuhan, direnung-renungkan. Tidak ada yang sebanding, tidak ada tandingannya. Dia melihat segala alam ciptaan itu, dan dia juga menyadari di dalam perjalanan hidupnya, perjalanan hidup bangsanya, dan juga sejarah nenek moyangnya. Di sana sini banyak tantangan, ada pergumulan, ada kesulitan dan penderitaan, tetapi juga Tuhan berkarya membukakan jalan keluar. Disinilah maka lahir sebuah kesimpulan, tidak ada tandingan dari Tuhan Allah kita. Tidak ada yang boleh dipersamakan dengan Dia. Maka lahirlah sebuah respek, kekaguman, rasa hormat. Pujilah Tuhan dengan memakai seluruh alat-alat musik, segala bunyi-bunyian secara teratur harus diperdengarkan untuk memasyurkan namanya, memuji-muji Dia. Itulah ajakan dari pemazmur melalui hasil pergumulan panjang. Saudaraku, memuji Tuhan itu tidak hanya memberi rasa hormat dan rasa kagum,
Tapi memuji Tuhan adalah menempatkan Tuhan fokus utama, pusat perhatian. Itu memuji Tuhan, membuat Tuhan menjadi pusat perhatian dan fokus utama kehidupan. Sesuai dengan tema atau topik Minggu Kantate ini, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Segala yang bernafas memuji Tuhan. Berarti kalau tidak memuji Tuhan itu sudah mati. Walaupun dia secara jasmani masih bernafas, masih makan, masih berbicara, tetapi dia sudah mati, sudah terputus hubungannya dengan Tuhan. Oleh karenanya kita masih punya nafas, selagi kita masih hidup, kita harus memuji Tuhan. Itulah tandanya kita masih hidup. Ketika kita terhubung dengan Tuhan, ketika hidup kita tersambung dengan Tuhan Yesus, maka kita masih hidup. Memuji Tuhan adalah tanda bahwa kita masih hidup. Maka biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Saudaraku, memuji Tuhan tidaklah hanya dengan kata-kata saja, dengan nyanyian saja, dengan doa-doa saja, dengan ibadah-ibadah ritual saja. Tapi memuji Tuhan itu juga dengan perbuatan, dengan perilaku, dan dengan tindakan nyata di dalam kehidupan. Maka tidak ada batas waktu untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu adalah segala kehidupan, totalitas kehidupan harus dipakai untuk memuji Tuhan, menempatkan Tuhan menjadi fokus utama dan menjadi pusat perhatian. Itulah memuji Tuhan. Saudaraku yang berbahagia di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, Allah kita itu sangat sempurna, maka Dia layak dipuji. Ciptaannya, karyanya, penebusannya dan pemeliharaannya memberi bukti Dia layak dipuji. Jadi apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti memuji Tuhan. Di situasi apapun memang Tuhan layak dipuji, sebab tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Dia. Tidak ada tandingan dari Tuhan kita itu. Dia layak dipuji apapun situasi dan kondisi. Saudaraku, di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, di mana kita mungkin sedang bergumul dengan banyak hal, ya, dampak pandemi COVID-19 yang masih terasa, yang masih mengancam, bisa membuat kita menderita di berbagai bidang, ada itu ekonomi, pekerjaan, atau mungkin sakit penyakit. Di situasi seperti itu, kita wajib hukumnya memuji Tuhan, tanda bahwa kita masih hidup, masih tersambung dengannya, masih terhubung dengannya. Di situasi seperti itu, pujilah Tuhan, maka Dia masih terhubung denganmu dan akan memelihara hidupmu. Dia layak dipuji di dalam situasi yang sulit sekalipun. Pujilah Tuhan. Ajakan dari pemazmur sangat relevan. Kita tidak boleh berhenti memuji Tuhan hanya karena situasi sulit. Pujilah Tuhan, sebab Dia memang layak untuk dipuji. Amin. Tuhan Yesus memberkati.